Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru, para kiai, para ajengan, para ustadz, para sahabat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali belajar membaca kitab Risalatu Ahlussunnah wal Jamaah fi hadisil mauta wa usyarati sa'ati wa bayani wa mafhumi Ahlussunnah wal Jamaah. Karya karangan Al-Alama Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa nafa'ana bihi ulumihi wa nasaihi wa kharajatihi ay min qawlihi wa amalihi wa kulliyatihi, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan salawat ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjut ke timbangan yang kedua. Kemarin kita sudah memasuki ke timbangan pertama ya, timbangan dalam syariat. Di syariat mempunyai tiga timbangan menurut Musannif yang telah dinukil dari hadis-hadis Nabi dan juga dinukil dari hadis-hadis yang lainnya, yaitu hadis asar dan para salafus saleh. Langsung saja, qala Syekhuna al-Mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bihi ulumihi fi daraini, amin amin ya rabbal alamin. Al-mizanu tsani, bermula timbangan yang kedua, iktibaru qawaidil a'imati wa salafil ummatil amilina bi tariqi sunnati, itu mempertimbangkan kaidah-kaidah para imam dan salaful ummah, pendahulu umat, amilina menjadi naat salaful ummah yang mengamalkan bitoriki sunnah dengan jalan sunnah. Fama khalafaha bi kulli wajhin fala ibrata bihi, maka sesuatu yang menyelisih akannya sesuatu bi kulli wajhin, dengan setiap sudut pandang atau dengan setiap aspek, fala ibrata bihi, maka tidak ada pertimbangan bihi dengannya sesuatu. Wa ma wafaqa asulahum fahuwa haqqun, maka dan bermula sesuatu yang sesuai akan dasar mereka, yaitu para imam dan salaful ummah, fahuwa haqqun, maka bermula itu adalah suatu kebenaran, suatu yang benar, sesuai. Wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan, meskipun berbeda pendapat oleh mereka, yaitu para imam dan salaful ummah, fihi padanya, far'an hal keadaannya cabang, wa aslan dan halnya keadaannya dan halnya dasar. Beda pendapat nih antara imam dan salaful ummah dari cabang dan dasar, prinsip ya. Cabang dan prinsip. Fakulu minhum fakulun yattabi'u aslahu wa dalilahu. Jadi tanwin iwat ini, kalimat selanjutnya ada yang dimahdufkan, takdirnya adalah wahidin atau minhum. Fakullu minhum yattabi'u aslahu wa dalilahu, maka setiap masing-masing mereka, para imam dan para salaful ummah, yattabi'u itu mengikuti aslahu, prinsipnya masing-masing, wa dalilahu dan dalilnya masing-masing. Jadi setiap imam, setiap salafus saleh, salaful ummah itu mengikuti prinsipnya masing-masing dan dalilnya masing-masing. Jadi punya prinsip dan dalilnya masing-masing. Wa qad waqa'a min qawaidihim anna ma 'amila bihi salafu wa tabi'ahumul khalafu la yasihu ay yakuna bid'atan wala mazmuman. Dan sungguh telah termasuk min qawaidihim,
dari qawaidihim, dari kaidah-kaidah mereka para imam dan salaful ummah, annama amila bihi, bahwa sesuatu yang dikerjakan dengannya sesuatu, as-salafu oleh jadi fa'il amila oleh pendahulu, wa tabi'uhumul khalafu lalu diikuti oleh mereka. Siapa? Jadi fa'il khalafu jadi fa'il tabi' yaitu khalafu generasi baru, lalu diikuti oleh mereka. Siapa? Generasi baru. La yasihu ayyakuna bid'atan wala mazmuma, maka tidaklah benar ayyakuna bahwa adalah bahwa adalah itu bid'ah, dan tidaklah benar bahwa itu adalah tercela. Bid'ah jadi khobar yakun. Ya. Jadi ketika kita mengikuti salaf, ya, yang dikerjakan oleh para salaful ummah, kita ikuti sebagai generasi baru khalafu. Nah, itu tidak disebut bid'ah atau tidak disebut perbuatan yang tercela. Ya, tidak. Wa ma tarakuhu bi kulli wajhin wadihin la yasihu ayyakuna sunnatan wala mahmudan, dan sesuatu yang ditinggalkan oleh mereka, siapa? Para imam dan para salaful ummah, akannya sesuatu bi kulli wajhin wadihin, dengan setiap jalan yang jelas atau dengan setiap sudut pandang yang jelas, dia tinggalkan oleh para imam dan salaful ummah, ya, tapi dengan cara yang jelas ditinggalin dan jelas-jelas ditinggalkan lah pekerjaan tersebut, perkara tersebut. La yasihu ayyakuna sunnatan wala mahmudan, maka tidaklah benar bahwa adalah itu menjadi sunnah, dan tidaklah benar bahwa itu menjadi terpuji. Kalau benar-benar mutlak ditinggalkan, bikulli wajhin wadihin, dengan setiap sudut pandang yang jelas, benar-benar ditinggalkan oleh para imam dan salafus soleh, maka itu tidaklah disebut sunnah dan tidaklah suatu perbuatan yang terpuji. Wa ma asbatu aslahu walam yarid anhum fi'luhu, dan bermula sesuatu yang ditetapkan oleh mereka para imam dan salaful ummah, ditetapkan aslahu akan dasarnya sesuatu, walam yarid anhum fi'luhu, dan tidak disebutkan atau tidak disampaikan dan tidak disebutkan dari mereka fi'luhu oleh perbuatannya, maka sesuatu yang ditetapkan oleh mereka para imam dan para salafus soleh akan prinsip sesuatu, walam yarid, akan tetapi tidak disebutkan sesuatu tersebut anhum darinya oleh mereka, fi'luhu oleh perbuatannya sesuatu, tidak disebutkan, gitu, nggak ada dalilnya, dalil yang nggak disebutkan. Faqala malikun, maka bermula telah berkata siapa? Maka telah berkata siapa? Imam Malik, bid'atun, itu adalah bid'ah. Kata Imam Malik, perkara yang telah ditetapkan oleh imam dan salafus soleh
akan dasarnya perkara sesuatu yang tidak ditulis dari mereka oleh perbuatannya, nggak ditulis, nggak disebutin perbuatannya. Kata Imam Malik itu bid'ah. Kenapa? Elatnya li annahum lam yatsruquhu illa li amrin indahum fihi. Karena sesungguhnya mereka tidak meninggalkan oleh mereka para imam dan para salafus soleh akannya sesuatu illa li amrin, kecuali melainkan karena perkara indahum fihi, yang diketahui oleh mereka padanya perkara. Itu alasannya Imam Malik, bahwasannya perkara yang telah ditetapkan oleh para imam dan salaful ummah yang tidak ada buktinya, tidak disebutkan oleh mereka, oleh perbuatannya sesuatu itu, maka kata Imam Malik itu bid'ah. Alasannya kenapa bid'ah? Karena mereka itu tidak akan meninggalkan sesuatu kecuali karena suatu perkara yang diketahui oleh mereka fihi, padanya perkara. Jadi nggak mungkin gitu ya, mereka meninggalkan sesuatu yang diketahui oleh mereka kalau itu adalah suatu perintah atau anjuran Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Itu menurut Imam Malik. Wa qala Syafi'iyun, dan telah berkata siapa Imam Syafi'i, laisa bi bid'atin. Kata Imam Syafi'i itu bukanlah suatu bid'ah. Kenapa elatnya? Wa illam yu'mal bihi salafu, meskipun tidak dikerjakan bihi dengannya sesuatu oleh pendahulu, nggak dikerjain tuh. Meskipun tidak dikerjakan oleh pendahulu, oleh para salaful ummah. Kenapa elatnya? Li anna tarkahum lil amali bihi qad yakuna li uzrin qama bihim fil waqti au lima huwa afdalu minhu. Karena sesungguhnya meninggalkan oleh mereka lil amali bihi, untuk perbuatan kepada perbuatan bihi dengannya sesuatu, qad yakunu, kadang-kadang kemungkinan adalah li uzrin, itu menjadi suatu alasan, karena alasan. Jadi majrul jadi khabar yakun, itu karena suatu alasan qoma bihim, yang terjadi dengan mereka fil waqti, di dalam masa itu, au lima wa afdalu minhu, atau karena sesuatu yang bermula sesuatu itu lebih afdal, lebih utama minhu, daripada sesuatu itu. Maksudnya apa? Jadi gini ya, kenapa para salaf tidak menyebutkan suatu perkara di zaman Nabi, atau tidak ditulis atau tidak dinukil pada waktu itu, pada waktu zaman pada zaman Nabi atau pada zamannya salafus soleh, tidak ditulis atau tidak disebutkan atau tidak dinukil? Karena ada alasan tertentu pada masa waktu itu, pada zaman itu, fil waktu, pada zaman itu, pada zamannya salafus soleh, atau karena ada sesuatu yang lebih utama daripada mengerjakan sesuatu yang hal tersebut gitu. Contoh misalkan gini, Mushaf Al-Quran dijadikan satu kitab itu pada zaman Nabi dilarang, nggak ada. Tidak ada di zaman Nabi Mushaf Al-Quran dijadikan satu kitab. Kenapa? Karena pada waktu itu, fi waktu,
Karena pada masa waktu itu, pada waktu zaman Nabi, wahyu Allah itu belum selesai turunnya, gitu, belum selesai, ya. belum selesai. Itu alasannya, ya. Makanya mushaf Al-Quran dijadikan satu kitab itu pada waktu zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang mendapatkan saran dari Umar bin Khattab. Kenapa alasannya? Karena pada waktu itu dijadikan pada waktu zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang mendapatkan saran dari Umar bin Khattab. Karena pada waktu itu terjadi peperangan Yamamah. Ini disebut perang Yamamah. Dalam perang Yamamah itu menyebabkan gugurnya para penghafal Al-Quran, yang menjadi khawatir oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, Al-Quran akan hilang karena banyak gugurnya para penghafal Al-Quran pada waktu zaman perang Yamamah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan saran dari Umar bin Khattab untuk menjadikan Al-Quran, menjadikan mushaf Al-Quran di dalam satu kitab. Itu alasan. Ini tidak bukan bid'ah, walaupun tidak dikerjakan oleh kanjeng Nabi. Yang kedua, apalagi contohnya yang kedua, azan Jumat. Azan Jumat pada waktu zaman Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab itu azan Jumat itu cuma sekali. Kenapa sekarang ada yang dua? Karena azan Jumat dua kali itu terjadi ketika zaman Utsman bin Affan. Ketika zaman Utsman bin Affan terjadilah azan Jumat dua kali. Kenapa alasannya? Karena pada waktu zaman Utsman bin Affan penduduk Madinah sudah banyak. Pertama alasannya, penduduk Madinah sudah banyak. Terus kenapa dibuat azan dua kali? Azan yang pertama itu untuk mengingatkan penduduk Madinah untuk siap-siap melaksanakan sholat Jumat. Karena dijadikan azan kedua itu pada zaman Utsman bin Affan, bukan zaman Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Jadi masing-masing ada dalilnya, ada prinsipnya, punya prinsip masing-masing daripada imam tadi. Ya, seperti itu. Yang kedua, apalagi yang ketiga? Yang ketiga, salat taraweh. Salat taraweh di zaman Nabi pada waktu itu, salat taraweh kanjeng Nabi besar Muhammad SAW melaksanakannya hampir setiap malam itu di masjid. Hampir setiap malam di masjid, hampir ya, bukannya selalu di masjid, bukan. Nah, khawatir itu menjadi suatu kewajiban salat taraweh di masjid, ya. Makanya kanjeng Nabi pada waktu itu akhirnya sholat di rumah. Salat di rumah. Kenapa? Karena khawatir menjadi kewajiban. Nah, ketika kanjeng Nabi besar Muhammad SAW wafat, diteruskanlah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Khalifah Umar bin Khattab menjadikan sholat taraweh berjamaah di masjid, karena sudah tidak ada khawatirkan bahwa sholat tarawih itu bukan suatu kewajiban. Kenapa? Karena kanjeng Nabi sudah menjelaskan lah dari perbuatannya. Yang tadinya biasanya di masjid, kalau sekarang di rumah kanjeng Nabi sholat tarawihnya. Berarti itu bukan suatu kewajiban. Sholat tarawih itu harus berjamaah, wajib berjamaah. Makanya diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, ya, sholat berjamaah di masjid, sholat tarawihnya, karena Khalifah Umar bin Khattab sudah tidak ada khawatiran bahwa sholat tarawih
berjamaah itu bukan suatu kewajiban. Itu, dan banyak lagi contohnya. Terus penulisan hadis, ya, penulisan hadis banyak itu, karena zaman Nabi hadis tidak ditulis, bukan dilarang. Bahkan salah satu di dalam kitab Imam Malik Muwatta itu salah satu yang pertama kali hadis ditulis seperti itu. Ya, banyak ya. Jadi itu bukan suatu perkara yang bid'ah, meskipun tidak disebutkan di dalam di dalam perbuatannya para imam dan para salaful ummah. Itu seperti itu dah. Insyaallah. Lanjut. Nah, itu tadi. Wal ahkamu ma'khadatun minasyar'i wa qad asbatahu. Dan bermula hukum-hukum ma'khadatun itu diambil minasyar'i, dari syari', dari aturan-aturan agama atau hukum-hukum agama. Wa qad asbatahu, dan sungguh telah ditetapkan ia itu aturan-aturan agama. Ya, sampai situ aja lah, titik. Besok wahtalafu aidon fi malam yarid lahu minas sunnati ma'aridun wala subhatun wallahu alam bisawab. Di situ yang mudah-mudahan manfaat. Silakan kurang lebihnya kalau emang ada kata-kata yang salah atau cara membaca yang salah, ngerobnya salah, nausorobnya salah, silakan ditambahkan, isi di kolom komentar biar sama-sama menambah ilmuwan kita, khususnya ilmu di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.